Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Azhari Lubis. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yang dimana dosen pengampunya ialah Bapak Imsar MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 yang dimana materinya terbagi menjadi 5. Nah, untuk materi yang pertama yaitu tentang teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, untuk materi yang kedua ialah teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, untuk materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pergerakan dan pergeseran dari kurva permintaan dan penawaran. Nah, untuk yang keempat, saya akan menjelaskan tentang titik keseimbangan ataupun equilibrium pasar. Nah, untuk materi yang kelima, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan titik keseimbangan atau equilibrium pasar gitu, teman-teman. Baiklah, saya akan mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, untuk teori permintaan, jadi permintaan ini apa sih? Nah, permintaan ini ialah suatu barang ataupun jasa yang mampu ataupun ingin dibeli oleh konsumen dengan berbagai tingkatan harga dan jangka waktu tertentu. Nah, jadi teori permintaan ini dia menerangkan suatu sifat hubungan ataupun ciri dari jumlah permintaan dengan berbagai tingkatan harga, teman-teman. Berdasarkan hal tersebut, dari sifat hubungan ataupun ciri dari jumlah permintaan dengan tingkatan harga dapatlah dibentuk suatu grafik kurva permintaan. Nah, kurva permintaan ini ialah suatu grafik yang menggambarkan tentang sifat hubungan ciri dari harga suatu barang dengan jumlah barang yang diinginkan oleh si pembeli tersebut, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Di sini ada tertulis ya, tabel dari permintaan buku tulis. Nah, untuk yang keadaan ini ada terbagi menjadi PQ, R, dan S. Nah, keadaan ini maksudnya gini, teman-teman. Buku tulis P, buku tulis Q, buku tulis R, dan buku tulis S. Nah, untuk buku tulis P itu dijual dengan harga 5.000. Nah, dia mampu menjual buku tulis sebanyak 200 unit. Nah, untuk buku tulis Q, dia menjual dengan harga 4.000 rupiah dan mampu menjual buku tulis sebanyak 600 unit, dan seterusnya, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Nah, dari tabel yang saya catat ini dapatlah terbentuk kurva permintaan, teman-teman. Nah, inilah dia kurva permintaannya, teman-teman. Nah, dari kurva permintaan ini untuk garis ini, untuk sumbu tegak ini dia bisa kita lihat ini adalah price ya, atau harga. Nah, untuk sumbu yang mendatar ini bisa kita sebut sebagai quantity atau unit ya, teman-teman. Nah, oke, di sini ada titik P, titik Q, titik R, titik S. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah buku tulis P, buku tulis Q, buku tulis R, dan buku tulis R. Oke, bisa kita lihat tentang bagian titik P ya, teman-teman. Nah, titik P di sini dia menjual harga buku tulis itu seharga 5.000 dan mampu menjual buku tulis sebanyak 200 unit, teman-teman. Oke, nah kita berpindah ke titik S, teman-teman. Nah, untuk buku tulis S, dia menjual buku tulis seharga 2.000 dan mampu menjual sebanyak 1.200 unit buku tulis, teman-teman. Nah, dari hal tersebut bisa kita lihat, teman-teman ya, kita bisa dapat menyimpulkan bahwasannya gini, teman-teman, semakin tinggi harga yang kita tawarkan, maka semakin rendahlah permintaan dari barang. Bukan. Semakin tinggi harga dari suatu barang, maka semakin rendahlah permintaan dari barang tersebut, teman-teman. Tetapi sebaliknya, apabila kita menjual barang tersebut dengan harga yang rendah, maka permintaan suatu barang tersebut maka akan meningkat juga, teman-teman. Seperti S ini dia harganya 2.000, dan dari harga 2.000 ini dia bisa menjual sebanyak 1.200 unit buku tulis, teman-teman. Berbeda dengan untuk buku tulis P ini, dia menjual harga 5.000 sehingga dia hanya mampu menjual sebanyak 200 unit buku tulis saja, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, faktor yang mempengaruhi permintaan ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor
harga dan faktor bukan harga. Nah, faktor harga ini yaitu harga barang itu sendiri. Nah, untuk faktor bukan harga ini seperti ada harga barang lain-lain, distribusi pendapatan, jumlah penduduk, jumlah pendapatan, usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan, ekspektasi untuk menatap masa depan, dan lain-lain teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi yang kedua tentang teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, untuk teori penawaran, penawaran ini adalah suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh seorang produsen kepada seorang pembeli dengan berbagai tingkatan harga pada jangka waktu tertentu. Jadi teori penawaran ini dia memupukkan perhatiannya kepada suatu hubungan tingkatan suatu harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Nah, berdasarkan hal tersebut dapatlah kita gambarkan suatu kurva penawaran. Nah, kurva penawaran ini adalah suatu kurva yang menggambarkan tentang harga suatu barang terhadap jumlah barang yang ditawarkan gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, teman-teman, ini ada daftar penawaran buku tulis ya. Nah, ini tabel daftar penawaran buku tulis. Di sini ada keadaan A, B, C, D, itu maksudnya dari buku tulis A, buku tulis B, buku tulis C, dan buku tulis D, teman-teman. Nah, ini harganya dan ini kuantitinya, teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Oke, dari daftar tabel ini bisa kita buat sebuah kurva ya, teman-teman. Nah, ini kurvanya, teman-teman. Nah, untuk sumbu ini, sumbu tegak, kita sebut sebagai price ya, harga. Kalau untuk sumbu yang datar ini bisa kita sebut sebagai kuantiti atau unit ya, teman-teman. Nah, inilah dia kurvanya, teman-teman. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat, kurva penawaran ini dia gini, teman-teman. Dia menaik dari arah kiri, dari arah kiri ke bawah menuju arah kanan ke atas, teman-teman. Bisa dilihat ya, teman-teman ya, jelas ya. Dia menaik dari arah kiri ke bawah menuju ke arah ke atas. Jadi dia sifatnya positif gitu, teman-teman. Kurva penawaran ini dia sifatnya positif karena gini, semakin rendahnya harga, maka produsen akan menawarkan barang itu rendah juga. Tetapi kalau harga dari suatu barang itu tinggi nih ya, ini titik A ya, teman-teman. Kalau harga suatu barang itu tinggi, maka produsen pun akan mengeluarkan jumlah barang yang tinggi juga, teman-teman. Begitulah dia kurva penawaran, dia sifatnya positif gitu. Dia berbanding terbalik dengan kurva permintaan, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu materi tentang faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama faktor harga dan yang kedua faktor bukan harga. Untuk yang pertama faktor harga, maksudnya yaitu faktor dari harga itu sendiri. Apabila harga suatu barang naik, maka permintaan dari suatu barang itu pun naik juga gitu. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yang kedua faktor bukan harga. Faktor bukan harga ini terdiri menjadi beberapa bagian juga seperti harga barang lain-lain, tingkat teknologi, harapan, jumlah pembeli, tujuan perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya tentang pergerakan kurva permintaan. Pergerakan sepanjang kurva permintaan itu terjadi apabila harga suatu barang yang ditawarkan itu makin tinggi atau makin naik, ataupun bisa juga harga barang yang ditawarkan itu makin menurun atau makin rendah, teman-teman. Yang pada intinya seperti ini, kurva permintaan mengalami pergerakan apabila dipengaruhi oleh faktor harga, teman-teman. Oke, contoh seperti ini, saya ada tabel ya, saya ada kurva ya, teman-teman ya. Ini bisa dilihat kurvanya, teman-teman, ataupun nanti saya akan tampilkan di video. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman ya. Di dalam kurva ini terdapat titik P, Q, R, S. Nah, titik P di sini dia menetapkan harga sebesar 5.000 dan hanya mampu menjual sebanyak 200 unit saja. Kita sebut yang P ini itu buku tulis ya, buku tulis P. Buku tulis P dengan harga 500 dan hanya mampu untuk menjual buku tulis sebanyak 200 saja. Nah, untuk Q ya, buku tulis Q, dia menetapkan harga sebesar Rp4.000 dan hanya mampu menjual buku tulis sebanyak 6.000 dan begitu seterusnya. Dan kita beralih ke titik S ya, teman-teman. Nah, buku tulis S dia menetapkan harga 2.000, harga paling murah dibandingkan dengan titik PQR yang lainnya. Nah, dari dia menjual harga buku tulis dengan seharga 2.000, dia mampu menjual buku tulis sebanyak 1.200 unit, yang artinya dia paling banyak di antara yang lainnya, teman-teman. Nah, dari kurva ini bisa kita simpulkan bahwasanya
semakin tinggi yang harga barang yang kita tawarkan, maka permintaan dari konsumen itu akan turun juga teman-teman. Tetapi kalau harga yang kita tawarkan rendah, maka harga barang kita itu pun akan laku banyak gitu, karena banyak dibeli oleh konsumen gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu tentang pergeseran kurva permintaan. Nah, pergeseran kurva permintaan itu terjadi dikarenakan faktor bukan harga gitu. Faktor bukan harga. Oke, langsung kita ke contohnya. Ini teman-teman bisa teman-teman lihat ya. Ini ada kurva. Nanti saya tampilkan juga di video supaya lebih jelas ya gambarnya. Nah, di sini ada titik A yang dimana harga P, harga melambangkan P, jumlah yang diminta yaitu Q. Sedangkan A1 itu jumlah yang diminta Q1 teman-teman. Jadi dapat kita asumsikan bahwasanya Q1 lebih besar daripada Q, ya kan teman-teman. Nah, untuk titik A2 teman-teman, yang dimana harga terus jumlah yang diminta itu Q2, ini dapat kita asumsikan bahwasanya Q1 lebih besar dari Q2 dan Q lebih besar dari Q2 gitu teman-teman. Oke, Q1 ini kita asumsikan pendapatan konsumen meningkat. Kalau untuk Q2 ini kita asumsikan pendapatan konsumen menurun. Jadi inti dari kurva ini ialah apabila pendapatan konsumen meningkat, maka kurvanya akan bergeser ke sebelah kanan, yang artinya di mana jumlah permintaan akan menaik gitu teman-teman. Tetapi kalau pendapatan konsumen menurun, nah ini di Q2 pendapatan konsumen menurun, maka jumlah permintaan akan menurun juga teman-teman. Kita lihat ya, ini Q1 Q2. Nah, itulah dia teman-teman pergeseran dari kurva permintaan. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang pergerakan kurva penawaran. Nah, pergerakan kurva penawaran ini hanya berlaku apabila harga dari suatu barang yang ditawarkan itu makin tinggi ataupun harga dari suatu barang yang ditawarkan itu makin menurun teman-teman. Yang intinya gini, pokoknya apabila terjadi perubahan pada faktor harga teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Di sini ada kurva ya teman-teman, di tangan saya ada kurva, bisa dilihat ya. Nah, di kurva ini ada titik A, B, C, D ya teman-teman ya. Nah, di titik D bisa kita lihat ya. Di titik D ini harga barang yang ditawarkan itu sebesar Rp1.000. Nah, jumlah barang yang ditawarkan itu hanya 200 saja. Bisa kita lihat ya. Nah, untuk titik C, harga dari barang yang ditawarkan sebesar Rp3.000 ya teman-teman ya, Rp3.000. Nah, sedangkan jumlah barang yang ditawarkan Rp6.000. Nah, untuk titik B, harga barang yang ditawarkan itu sebesar Rp4.000. Sedang jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 8.000 ya. Bukan 8.000, 800 maksud saya. Nah, untuk titik A, harga barang yang ditawarkan itu sebesar Rp5.000. Nah, untuk jumlah barang yang ditawarkan itu sebanyak 1.000 ya. Jadi dari kurva ini dapat kita simpulkan bahwasanya semakin tinggi harga barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan pun semakin tinggi juga. Tetapi semakin rendah harga barang yang ditawarkan, maka jumlah barang yang ditawarkan pun semakin rendah juga gitu teman-teman. Materi selanjutnya yaitu tentang pergeseran kurva penawaran. Nah, pergeseran kurva penawaran dari kiri ke kanan itu hanya berlaku apabila faktor perubahannya itu bukan dari faktor harga. Pokoknya bukan harga ya. Contohnya seperti gini. Contohnya bisa dari biaya produksi, harga barang lain-lain dan lain-lain. Oke, langsung saja saya tunjukkan kurvanya. Nah, ini dia kurva dari pergeseran penawaran. Nanti saya tampilkan juga di dalam video. Di sini ada titik A, titik A1 dan titik A2. Ada Q1 dan Q2. Oke teman-teman, di titik A ini harga yang ditawarkan yaitu P dan jumlah barang yang ditawarkan yaitu Q. Oke teman-teman, bisa kita lihat ya di sini ya. Ini ada Q1 dan Q2. Q1 ini saya asumsikan bahwa menurunnya biaya produksi
produsen. Nah, kalau Q2 ini kita asumsikan bahwasannya meningkatnya biaya produksi produsen, teman-teman. Jadi gini kan, Q1 lebih besar dari Q dan Q2 lebih kecil dari Q. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya apabila biaya produksi dari produsen itu menurun, maka jumlah penawaran barang itu akan meningkat dia, teman-teman. Tetapi sebaliknya juga, apabila biaya produksi dari produsen itu meningkat, maka jumlah barang yang akan dia tawarkan itu pun akan menurun juga, teman-teman. Ini bisa kita lihat ya, menurun ya. Q2 kan lihatlah, Q2 lebih kecil dari Q. Q ini dia penawaran awalnya, dia penawaran stabilnya gitu, teman-teman. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu tentang titik keseimbangan atau equilibrium pasar. Nah, titik keseimbangan ini itu terjadi apabila di mana suatu kurva permintaan dengan kurva penawaran itu saling berpotongan. Nah, kata keseimbangan ini dia didefinisikan sebagai suatu situasi di mana adanya kekuatan itu saling seimbang. Nah, pada harga keseimbangan ini jumlah barang yang rela dan mampu dibeli itu sama besar dengan jumlah barang yang rela dan mampu untuk dijual. Nah, harga keseimbangan ini bisa juga disebut sebagai market clearing price karena harga ini semua pihak di pasar itu merasa terpuaskan gitu. Pembeli telah membeli barang yang ingin mereka beli dan penjual telah menjual barang yang ingin mereka jual gitu. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teknik menentukan keseimbangan pasar. Ini terdiri dari 5 teknik ya, teman-teman. Untuk teknik yang pertama yaitu secara matematik, yang kedua secara grafik, yang ketiga itu secara angka. Nah, yang keempat itu excess supply and excess demand, teman-teman. Oke, untuk yang pertama, teknik secara matematik. Nah, teknik ini menerangkan bahwa keseimbangan pasar itu terjadi apabila kuantitas yang diminta itu sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Nah, rumusnya seperti ini. QD sama dengan QS. QD itu quantity demand, sedangkan QS itu quantity supply, teman-teman. Nah, atau juga bisa kita gunakan rumus PD sama dengan PS. Nah, PD ini yaitu price demand, sedangkan PS ini price supply, teman-teman. Oke, untuk teknik yang kedua yaitu teknik secara grafik. Langsung saja saya kasih lihat contohnya. Oke, ini teman-teman contohnya, bisa teman-teman lihat sendiri, nanti saya tampilkan juga di dalam video. Nah, bisa kita lihat ya, teman-teman. Untuk fungsi permintaan, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Sehingga titik potong dari sumbu Q ini itu jadi 6 dengan 0. Nah, jika Q sama dengan 0, maka P-nya itu sama dengan 8. Sehingga titik potong dari sumbu P ini yaitu 0 dengan 8, teman-teman. Nah, untuk fungsi penawaran, Q sama dengan min 5 ditambah 2P. Nah, jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan min 5. Sehingga dapatlah titik potong dari sumbu Q ini menjadi min 5 dengan 0, teman-teman. Nah, untuk Q sama dengan 0, maka P sama dengan 2,5, teman-teman. Sehingga titik potong dari sumbu P ini itu dari sumbu P ini itu jadi 0 dengan 2,5, teman-teman. Oke, untuk teknik yang ketiga yaitu teknik secara angka. Langsung saja saya kasih lihat contohnya. Nah, ini contohnya, teman-teman, bisa dilihat ya, nanti saya tampilkan juga di dalam video. Bisa kita lihat, ini ada tabel ya. Di sini ada harga 5.000, jumlah yang diminta 200, jumlah yang ditawarkan 1.000, dan sifat interaksi ya, teman-teman. Nah, untuk harga 5.000, jumlah yang diminta itu 200, jumlah yang ditawarkan 1.000. Nah, sifat interaksi dari jumlah yang diminta dengan jumlah yang ditawarkan ini apa? Coba kita perhatikan sekali lagi. Jumlah yang ditawarkan 1.000, jumlah yang diminta 2.000. Artinya sifat interaksi dari harga 5.000 ini yaitu kelebihan penawaran, kan? Bisa kita lihat kan? Barang yang ditawarkan itu terlalu banyak dengan barang yang diminta gitu. Oke, untuk harga yang kedua yaitu 4.000, jumlah yang diminta 400 dan jumlah yang ditawarkan 800. Nah, di sini sama juga yang dengan seperti yang di atas ya.
kelebihan dari jumlah barang yang ditawarkan. Jadi sifat interaksinya itu kelebihan penawaran, sama dengan yang pertama tadi. Oke, untuk baris ketiga, harga yang ditawarkan 3.000, jumlah yang diminta 600, dan jumlah yang ditawarkan 600. Di sini udah bisa kita lihat langsung bahwasanya sifat dari interaksi untuk baris yang ketiga ini keseimbangan ya, keseimbangan pasar. Nah, untuk baris yang keempat, harganya itu 2.000, jumlah yang diminta 800, dan jumlah yang ditawarkan 400. Nah, sifat interaksi dari baris keempat ini ialah di mana kelebihan permintaan, ya kan? Karena kan gini, kebanyakan barang yang diminta dari barang yang ditawarkan gitu. Jadi sifat interaksi dari baris keempat ini ialah kelebihan barang permintaan, kelebihan jumlah permintaan. Oke. Untuk baris yang kelima, harganya 1.000, jumlah yang diminta 1.100, dan jumlah yang ditawarkan itu 200. Nah, ini sama juga seperti baris keempat, yaitu kelebihan permintaan, teman-teman. Oke, untuk teknik yang terakhir ya, teknik yang keempat, itu ialah excess supply dan excess demand. Nah, excess supply ini yaitu dimana jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen itu lebih banyak ketimbang jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Nah, sedangkan kalau excess demand ini ialah dimana jumlah barang yang diminta konsumen itu lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang produsen tersebut.